Ananda. Anak saya ini namanya Kirana Aisyah Putri Wibowo, usianya 2 tahun sekarang. Dia lahir dengan diagnosa waktu itu Pierre-Robin-Quenz atau Pierre-Robin syndrome. Nah, selain itu Kirana ini kondisinya karena non-isolate, jadi memang ada banyak defek pada diri Kirana. Jadi selain PRS, dia juga mikrosefali, terus dia ada laringomalacia, ada PJB juga, terus matanya juga eksotropia sensori, mild hearing loss, ada Cystaductus choledocus, terus puborectal sling syndrome, terus sudah sirosis biliar tahap awal, terus dia skoliosis juga tapi sedikit. Gitu. Ada beberapa kondisi yang belum tegak seperti kondisi tiroidnya. Kondisi tiroidnya sendiri kalau di lab dia hipertiroid, tapi gejala klinis tidak muncul. Jadi kita masih pantau dengan pemeriksaan lab berkala. Itu terus masih ada dugaan kelainan metabolik juga yang lagi ditelusuri. Kalau PRS sendiri, kalau Pierre-Robin sendiri, Pierre-Robin itu jelas secara klinis, secara fisik itu terlihat dari dagunya. Ciri utamanya, defek utamanya itu adalah di dagu. Dagunya itu kecil, tapi kalau pada Kirana sekarang udah nggak kelihatan ya, karena memang dia sudah besar dan kondisi PRS-nya sudah catch up. Jadi dagunya itu waktu lahir kalau Kirana mundur. Nah, dagunya kecil, kalau kecil kan namanya mikrogenati. Nah, kalau mundur namanya retrogenati. Nah, Kirana dulu yang terlihat sekali sih mundur. Selain dagu, lidahnya juga glossotopsis. Jadi lidahnya itu tampak besar. Karena kan rongga mulutnya kecil. Lidahnya tampak besar, dia akan menutup jalan nafas. Lalu yang ketiga itu langit-langit mulutnya bisa jadi itu dia bercelah atau cleft plate atau tinggi. Kalau Kirana kondisinya tinggi. Tapi kebetulan bulan November 2015 yang lalu kita MRI sih untuk dagu, lidah dan langit mulut sudah tampak normal di hasil MRI. Cuma kayak pertumbuhan dan perkembangan Kirana juga semuanya lebih lambat. Gitu, karena kan dia ada mikrosefali juga, jadi memang Kirana juga ada global developmental delay. Jadi semua perkembangannya terlambat. Kalau PRS-nya terus PJB-nya plus dulu ada pendarahan retina itu ketika lahir langsung terdiagnosa. PRS yang paling pertama sih. Ketika lahir terdiagnosa PRS, lalu karena kebetulan dia waktu itu asfiksia dan masuk NICU, semua diperiksa kan, PJB-nya ketahuan sama retinal bleeding-nya ketahuan. Nah untuk kelainan-kelainan yang lain itu berjalan sih, waktu berjalan karena kebetulan kita mulai, sebenarnya bukan karena arahan dokter juga, tapi kami memulai mengobservasi ulang, membawa Kirana ke berbagai spesialis. Di situ mulai satu persatu kebuka, mulai oh ternyata dia mikrosefali, oh ternyata dia laringomalacia, oh ternyata ada puborectal sling syndrome, oh ternyata matanya masih selain pendarahan retina, ternyata dia masih ada eksotropia sensoris, oh ternyata dia ada gangguan pendengaran juga meskipun ringan, tapi ada gitu kan. Nah ternyata ya muncul satu-satu. Yang terakhir ketika dia usia sekitar hampir 19 bulan kita baru tahu tuh kalau ada kista itu. Sama yang terakhir hasil kita tahu dia ada skoliosis sedikit itu ya memang karena kebetulan ronsen, terus oh ternyata skoliosis juga gitu. Ya. Kalau harapan untuk Kirana sih, kalau saya sih nggak muluk sebenarnya. Saya pribadi melakukan segala yang kita bisa, outputnya pasti dia bisa optimal, kualitas hidupnya lebih optimal, lebih baik. Nggak banyak deh, maksudnya saya nggak bermimpi bahwa Kirana harus sukses ini. Enggak, saya bukan cuma Kirana sih, sama anak-anak saya tuh saya nggak punya harapan yang terlalu muluk, tapi paling tidak mereka bisa optimal gitu, mereka bisa bermanfaat bagi sesama. Tapi khusus buat Kirana karena memang dia kondisi seperti ini ya, minimal dia optimal dan bisa mandiri ya. Anak-anak seperti ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Kirana atau seperti anak-anak lainnya yang mengalami kelainan-kelainan langka atau kelainan-kelainan umum yang memang berkebutuhan khusus, jangan anggap mereka sebagai beban. Karena anak-anak ini sebenarnya
Kalau bagi keluarga sendiri, kalau buat saya, menurut saya, anak-anak seperti ini adalah anugerah sebenarnya. Anugerah besar buat keluarga. Kenapa mereka adalah anugerah? Anak-anak ini kita sering menyebut mereka sebagai anak-anak surga. Kenapa? Dari anak-anak seperti ini harusnya kita bisa belajar banyak hal.